Fiona tersenyum. "Enggak Suci, enggak ada yang berantem kok, udah biasa kan," ucap Fiona memperlihatkan senyumannya. Pria itu memang sedikit aneh. Dia tidak pernah mau sama sekali berurusan dengan Fiona ketika berada di kantor untuk waktu yang lama. Pria itu lebih sering mengunjungi tempat Fiona tinggal. Ketika mereka bertemu di kantor pun yang ditanyakan oleh Damian adalah mengenai menggugurkan kandungan. Fiona tidak siap, tidak mau jika dia menjadi pembunuh untuk darah dagingnya sendiri. Sedangkan Damian, pria itu tidak peduli sama sekali terhadapnya. Kalau suka, jangan lupa follow dan tambahkan ke perpustakaan kalian ya. Kasih love untuk cerita ini. Di dapur dengan desain minimalis dengan perabotan yang sangat lengkap, Damian menghampiri mamanya yang sedang memarut buah mangga muda yang akan dijadikan manisan. Sudah biasa dia menemukan manisan buah mangga muda atau kadang ketika musim kedondong, mamanya akan membuatnya dan itu sangat banyak. Ia tahu bahwa mamanya yang sangat suka menyajikan manisan untuk teman-temannya. Mangga muda yang entah kenapa kali ini terlihat begitu menggoda bagi Damian. Dia mengambil sendok dan mengambil mangga yang sudah diparut itu. "Damian, kenapa dimakan nak? Itu buat manisan mama." "Enak ma, nggak tahu, pengen aja." Julia yang juga baru saja ikut bergabung dan mengambil air minum. Gadis itu duduk di dekat Damian. "Tumben banget nih orang makan mangga muda," sindir adiknya. Entah antara dia percaya atau tidak dengan ikatan batinnya dengan buah hatinya yang ada di kandungan Fiona. Sampai sekarang perempuan itu masih mempertahankan janin. Setiap kali Damian bertanya kapan akan digugurkan, Fiona akan menghindar dan berujung pada saling mengabaikan antara mereka berdua. Ya nih, biasanya paling gak suka sama mangga muda, apalagi kalau mama buat manisan dia langsung cuek gitu. Ceweknya hamil kali ma, makanya sekarang dia yang hamil, sekak adiknya. Walaupun itu sebenarnya benar ada perempuan yang dia hamili, tapi tidak ada kebenaran yang akan terungkap di sini. Sampai kapanpun juga ia tidak akan pernah mengakui bahwa dia memiliki calon buah hati yang sebentar lagi akan dia gugurkan bersama dengan Fiona. Kayaknya begitu. Tapi yang mama tahu kalau kakak kamu ini sekarang gak punya pacar tapi sering jalan sama cewek. Lihat aja buktinya. Dikit-dikit kena gosip. Mama tuh gak pernah marahin dia. Mamanya membersihkan parut dan digunakan untuk memarut mangga tadi, kemudian duduk di kursi yang di sebelah kiri Damian. "Bener kalau kamu lagi ngidam." Mata Damian yang tadinya hanya fokus pada mangga yang dia makan itu langsung menyipit ke arah mamanya. Pertanyaan mama sama Julia aneh. "Aneh kenapa?" "Mama kan cuma nanya, beneran gak yang dibilang sama adik kamu? Karena akhir-akhir ini kamu kelihatan emang suka sama makanan yang asam. Belum lagi kamu bisa makan mentimun loh. Ingat gak sih, kamu paling anti banget sama mentimun. Kenapa jadi suka? Itu tuh buat mama jadi curiga juga sama kamu." Pria itu memperbaiki jasnya kemudian beranjak dari tempat duduk. "Enggak ma, aku pengen aja makan mangga sama mentimun. Mama kenal kamu banget loh, terserah. Mau kemana kamu?" tanya mamanya yang mencoba mencicipi mangga yang dimakan oleh Damian tadi. "Astaga, kok asem banget sih? Kamu kok gak ngerasa asem Damian? Biasa aja, manis kok." "Nah kan ma, dia emang lagi ngidam deh tuh." Betapa bodohnya dia yang memperlihatkan banyak kode mengenai dia yang memang merasakan begitu banyak perubahan semenjak Fiona hamil. Sampai sekarang perempuan itu tidak mau menggugurkan janinnya. Damian juga tidak bisa untuk memaksa kepada Fiona karena dia tahu emosi Fiona tidak menentu. Sering terjadi pertengkaran di antara mereka berdua juga. Dia yang harus pandai mengalah dan merayu Fiona menggugurkan janinnya agar tidak menjadi beban suatu saat. Toh juga pagi harinya saat mereka melakukan lagi, Damian dan Fiona melakukan atas dasar suka sama suka, dan itu tidak ada paksaan sama sekali. Hal itu juga yang membuat Damian bersikeras meminta Fiona untuk aborsi. Mobilnya melaju kencang menuju tempat tinggal Fiona dan mengajak perempuan itu untuk makan malam. Sebelumnya dia telah memiliki janji dengan seseorang yang akan membawakan obat untuk menggugurkan janinnya. Fiona saat perempuan itu menolak pergi ke dokter karena tidak mau menyakiti si kecil.
Setelah mendapatkan obat itu, dia langsung meluncur ke tempat Fiona tinggal. Dia seperti pria yang sudah benar-benar kalang kabut menghadapi Fiona yang masih keras kepala dan tidak mau untuk menggugurkan janinnya. Perempuan itu keluar dengan daster. Tidak pernah dia melihat Fiona menggunakan pakaian seperti ini sebelumnya, dan itu terlihat sedikit cantik. Alasan Fiona juga tidak pernah menggunakan pakaian yang terlalu ketat karena perutnya yang sudah sedikit lebih menonjol dibandingkan yang dulu. Mau makan malam? Enggak, aku sudah makan. Mau ngapain ke sini? Ngajakin kamu makan malam aja. Fiona mempersilahkan Damian duduk. Mau minum apa? Kita ke inti pembicaraan saja, Fiona. Perempuan itu berhenti saat dia hendak pergi ke dapur. Dia duduk berseberangan dengan Damian. Mau ngomong apa? Kapan kamu lakukan itu? Aku nggak mau kalau dia sampai tumbuh besar nantinya. Semakin dia besar, semakin sulit buat kamu untuk gugurin dia. Bisakah sehari saja kita nggak usah bahas? Aku nggak mau nunggu lama lagi, Fiona. Kamu maunya kapan? Malam ini bisa? Terserah kamu. Damian terdiam sejenak, lalu dia menunggu Fiona yang baru saja masuk ke kamar. Ini adalah pilihan tepat. Baik, Fiona, dan dirinya juga belum siap menjadi orang tua yang sangat merepotkan baginya. Mereka baru saja keluar dari tempat tinggalnya Fiona. Ketika Fiona berada di depan, ia melihat ada lebam di tekuk Fiona. Barangkali itu adalah bekas pukulan dari kekasih Fiona yang saat mereka bertengkar. Ada apa? Tanya Fiona saat dia tertangkap basah melihat ke arah Fiona. Dengan segera dia menyingkirkan pandangannya itu agar tidak terlihat sedang memperlihatkan sesuatu yang ada di tengkuknya Fiona. Fiona, kalau kamu gak mau ke tempat aborsi, aku udah beli obat buat kamu. Tidak ada jawaban. Dia tahu kalau Fiona akan langsung terdiam ketika mereka membahas ini. Dia juga tidak sabar untuk mendapatkan hasil agar tidak memalukan nantinya. Di perjalanan menuju rumah sakit, mereka berdua terdiam. Memang sangat lama. Dia menunggu orang yang sudah berjanji akan menemuinya tadi, sampai Damian juga sempat pulang untuk mengganti setelan kerjanya. Di rumah sakit seperti biasanya, mereka berdua akan tetap berdiam. Ini sudah kesekian kalinya mereka datang ke dokter untuk konsultasi mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Setelah menunggu lama, mereka akhirnya dipanggil. OSG pun dimulai dengan mengoleskan gel ke perut Fiona. Di sana Damian juga ikut memantau monitor dan melihat perkembangan janin Fiona yang sudah berbentuk. Tapi sedikit pun Fiona tidak menoleh ke arah monitor. Damian masih bersikap angkuh dan tidak mau membiarkan janinnya itu lahir. Kapan jadwalnya untuk aborsi, Fiona? Dokter. Sedangkan di sana air mata Fiona sudah meleleh mendengar ucapan Damian. Begitu sakit mendengar ayah dari bayinya itu sangat keras kepala. Sudah banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Fiona agar sedikit saja Damian meluh. Tidak mengapa Damian tidak bertanggung jawab. Setidaknya dia masih bisa merawat anak-anak sendiri. Pernah suatu hari Fiona berusaha pergi dari hidup Damian, tapi pria itu tahu kemana Fiona pergi dalam jangka waktu 2 hari. Sangat sulit baginya untuk kabur dari hidup Damian sebelum apa yang diinginkan oleh pria itu terturuti. Sementara ada perasaan mengganjal juga ketika dia melihat perkembangan janinnya. Tapi ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Damian tidak punya perasaan apapun kepada Fiona walaupun mereka bersama. Kita tunggu waktu yang tepat karena keadaan ibunya sedang tidak baik, jadi kita nunggu dulu persetujuannya. Ibunya kelihatan masih belum bisa menerima kenyataan. Dokter, saya bayar berapapun, tapi lakukan dengan segera. Aborsi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan bagi seorang perempuan, Pak Damian. Ketika ibunya belum siap, ibunya bisa stres dan sangat menyakitkan mengingatnya itu. Ayo pulang, Fiona, ajak Damian dengan pelan. Mereka pulang dengan keadaan yang masih saling mendiami. Di ruang tamu, Damian mengeluarkan obat yang dibelinya pada temannya itu. Obat tersebut adalah opsi kedua bagi Fiona. Ini adalah pilihan juga, Fiona. Kalau kamu nggak mau aborsi, kamu minum obat ini. Ini obat apa? Buat gugurin dia, ucapannya dingin. Ini malam terakhir kita ketemu, dan aku bakalan saksikan dengan mata kepala aku sendiri bagaimana kamu minum obat. Fiona menggeleng. Kamu gak mau, Fiona? Kamu pikir ngidam itu enak? Kamu pikir aku juga gak tersiksa? Setiap pagi aku harus muntah-muntah gak jelas. Kamu memang gak ngerasain. Dokter bilang itu ikatan batin aku sama dia, dan kamu tahu soal itu kan? Tapi aku gak mau, ucap Fiona.
Vi, aku bersumpah setelah ini kita nggak bakalan bertemu lagi. Kamu nggak usah kerja di tempat aku lagi. Besok aku transfer uang ke rekening kamu. Mari kita lupakan kejadian yang beberapa bulan ini. Sangat menyakitkan. Kamu hidup dengan kehidupan baru kamu, begitupun dengan aku. Mudah kamu ngomong ya, mudah banget kamu bilang kayak gitu. Damian masih tidak peduli. Dia segera beranjak dari tempat duduknya dan mengambil segelas air putih untuk meminum obat itu. Dia kembali lagi setelah kurang lebih 1 menit di dapur untuk mengambil air untuk perempuan itu. Aku nggak mau kamu ada beban, Fiona, ucapnya sambil memberikan obat untuk Fiona. Fiona terlihat lemas saat menerima obat itu. Kamu harus minum, aku nggak mau kamu kasih aku beban di masa depan. Aku nggak bakalan ngasih kamu beban setelah ini aku pergi. Damian tidak mau. Dia tetap memaksa Fiona minum obat itu sambil memohon dan juga Fiona sampai menangis. Ini adalah kelemahan melihat perempuan menangis, tapi bagaimana juga harus dia lakukan. Selain membuat Fiona menangis sekarang, suatu saat ketika dia mempertahankan janinnya, pasti dia akan jauh lebih menyakiti Fiona lagi. Itu yang tidak dia inginkan. Dia ingin sekali membahagiakan orang yang dia sayangi. Sedangkan pada Fiona, tidak ada perasaan sedikit pun yang dia rasakan. Ketika berada di dekat Fiona pun dia tidak merasakan ada getaran cinta itu. Damian meraih obat itu dan mencekik rahang Fiona, memaksa untuk meminum obat tersebut. Fiona memberontak untuk melepaskan tangan Damian dari rahangnya. Karena Fiona sudah mengalah, ia akhirnya melepas cekikannya.